Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara memanajemen file dan directory. Nah, dalam memanajemen file dan directory itu ada yang disebut dengan globing. Nah, penggunaan karakter glob di Linux ini mirip dengan yang disebut oleh banyak sistem operasi sebagai karakter wildcard. Nah, tujuannya untuk mencocokkan nama file menggunakan suatu pola. Karakter glob itu adalah fitur shell, bukan sesuatu yang khusus untuk perintah tertentu. Jadi kita bisa menggunakan karakter glob dengan perintah Linux apapun. Nah, saat kita menggunakan karakter glob, shell akan memperluas seluruh pola untuk mencocokkan semua file di direktori tertentu yang cocok dengan pola tersebut. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan perintah echo yang diikuti dengan karakter glob atau salah satunya yaitu tanda bintang. Tanda bintang. Nah, seperti ini. Outputnya kayak gini. Nah, tanda bintang sendiri cocok dengan karakter 0 atau lebih dalam nama file. Nah, yang tadi kita coba itu menghasilkan pencocokan semua nama file di direktori saat ini. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan semua file di direktori yang dimulai dengan huruf D dan huruf P. Sama kayak tadi, menggunakan echo, tapi kita tambahkan D baru diikuti dengan tanda bintangnya. Nah, ini adalah file di direktori yang awalannya adalah huruf D. Kemudian kita coba untuk file di direktori yang berawalan huruf P. Nah, ini pictures dan public gitu. Selanjutnya, perintah bintang ini sebagai cocokan semua nama file di direktori saat ini yang dimulai dengan karakter kapital dan memiliki 0 atau lebih karakter lain setelah D gitu. Nah, tanda bintang itu dapat digunakan di mana saja dalam string. Kita coba untuk cari file di direktori yang diawali dengan huruf S. Kalau yang ini itu yang diakhiri dengan huruf S. Jadi misalkan kita mau cari yang awalnya diawali huruf D, berarti D-nya itu ditempatkan sebelum tanda bintangnya. Kalau misalkan kita mau mencari direktori dengan salah satu huruf terakhir, misalkan kayak yang S ini, berarti kita meletakkan huruf S-nya itu setelah tanda bintangnya gitu. Nah, terus kita coba untuk cari file di direktori yang diawali dengan huruf D besar, N, dan huruf S. Kita coba kayak ini. D, kemudian bintang, N, bintang, dan S. Nah, dokumen dan downloads itu memiliki huruf D, N, dan S di dalamnya gitu. Selanjutnya, meta karakter glob selanjutnya yang akan kita coba adalah tanda tanya. Nah, tanda tanya ini cocok dengan tepat satu karakter. Misalkan kita mau cari nama file yang punya 6 karakter. Nah, kita coba echo terus diikuti tanda tanya 6 tanda tanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bentar. Public dan videos itu punya 6 karakter gitu. Terus sekarang perlu diingat juga setiap karakter tanda tanya ini harus cocok dengan tepat satu karakter dalam file, tidak lebih dan tidak kurang dari satu karakter gitu. Terus selanjutnya kita coba untuk menampilkan nama file yang dimulai dengan huruf D dan panjangnya tepat 9 karakter. Kita coba echo D baru tanda tanyanya 9. Nah, ini harusnya nggak ada spasinya ya.
echo D. Nah, outputnya dokumen, downloads, dan templates gitu ya. Selanjutnya ini tuh seharusnya kita nggak pakai spasi ya. Coba kita coba nggak pakai spasi. Ini tadi saya salah. Itu enggak. Kok nggak muncul ya outputnya. Nah tapi di perintah yang ini itu outputnya adalah yang ini, dokumen dan downloads ya. Ini nggak tahu kenapa, tapi kenapa nggak muncul gitu outputnya. Nah sekarang kita coba untuk menampilkan nama file yang panjangnya minimal 6 karakter dan diakhiri dengan huruf S. Kita coba echo 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru diikuti tanda bintang karena kita mau menampilkan file yang diakhiri dengan huruf S gitu ya. Nah, documents, download, pictures, dan templates itu semuanya terdiri dari 6 karakter yang diakhiri dengan huruf S gitu. Nah, globing berikutnya ini mirip dengan globing tanda tanya untuk menentukan satu karakter. Globing yang kita gunakan sekarang itu tanda kurung siku untuk menentukan karakter mana yang akan diizinkan. Nah, karakter yang dapat diizinkan itu ditentukan sebagai rentang, daftar, atau dengan apa yang dikenal sebagai kelas karakter. Nah, karakter yang diizinkan juga dapat dinegasikan dengan tanda seru. Kita coba untuk menampilkan karakter pertama dari nama file berupa huruf D atau P. Nah, terus selanjutnya kita coba lagi untuk menampilkan karakter pertama dapat berupa karakter apapun kecuali D atau P. Nah, kita coba yang nama file yang diawali dengan huruf D dan P. Jadi, kita pakai kurung siku, kemudian baru kita echo dulu. Kurung siku, kemudian DP, tutup, kemudian diikuti tanda bintang. Nah, ini semua file yang diawali dengan huruf D dan P. Kita coba untuk semua nama file yang tidak diawali dengan huruf D atau P. Nah, untuk membedakannya kita menggunakan tanda seru di awal, kemudian baru DP, kurung tutup, baru bintang. Nah, ini nggak ada yang diawali dengan huruf D atau P ya, gitu nama filenya gitu. Selanjutnya, kita coba untuk mencari nama file yang berupa karakter apapun yang dimulai D dan diakhiri dengan P. Kita coba echo. Nah, kalau untuk mencarinya, kalau yang tadi kan kita nggak pakai karakter lain lagi ya. Nah, ini pakai tanda strip, kemudian baru P. Nggak lupa diikutin dengan bintang di belakangnya. Nah, kayak gini. Nah, contoh yang kedua, kita rentang karakter ini kita negasikan. Jadi setiap karakter tunggal akan cocok selama tidak berada di antara huruf D atau P. Sama kayak tadi, tanda seru dulu, kemudian baru D, strip P besar, baru tanda bintang. Nah, kayak gini outputnya. Nah, kita kan pasti bertanya-tanya nih, siapa sih yang nentuin huruf apa yang ada di antara D dan P? Nah, dalam hal ini jawabannya cukup jelas ya. Itu hurufnya berarti E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O gitu.
Tapi gimana kalau kisarannya 1 sampai A? Nah, ada yang dinamakan dengan tabel teks ASCII yang digunakan untuk menentukan rentang karakter. Kita bisa cari di internet gitu ya, tabel teks ASCII gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara menyalin, memindahkan, dan mengganti nama file dan directory. Yang pertama, kita bikin dulu salinan file dari etc host dan diletakkan di directory saat ini. Caranya gimana? Pertama, kita tampilkan dulu file dan direktorinya menggunakan ls. Tampil dong ini file dan direktorinya. Kemudian kita pakai perintah cp, baru kita bikin salinannya etc host, itu lagi dengan host. Udah. Nah, ini kan udah. Sekarang kita coba tampilkan lagi file dan direktorinya. Apa salinannya udah ada atau belum gitu. Lihat. Nah, bisa dilihat di sini ada salinan baru nih, host. Beda kan dari yang file dan direktori awal sebelum kita bikin salinan file dari si host yang tadi gitu. Selanjutnya kita coba buat menghapus file lalu menyalinnya lagi. Tapi sistemnya akan memberitahu kita apa yang sedang dilakukan. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan opsi strip v atau double strip verbose gitu. Pertama, kita pakai rm host. Kemudian kita tampilkan file dan direktorinya. Kayak gini. Nah, ini kan berarti ini udah dihapus ya. Si directory host ini udah dihapus. Nah, sekarang kita bikin salinannya lagi gitu. Pakai cp lagi, terus kita coba pakai yang strip v, kemudian etc host lagi, dan host lagi. Nah, outputnya kayak gini ya. Nah, untuk menghapus file itu kita menggunakan perintah rm kayak gini ya. Jadi rm ini tujuannya untuk menghapus file gitu. Nah, coba kita perhatikan di sini si opsi perintah min v ini atau strip v ini menampilkan sumber dan target saat perintah cp dijalankan. Nah, yang mana yang sumber dan mana yang target? Nah, sumbernya ini adalah yang etc host ini. Nah, targetnya itu adalah host yang ini gitu. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk menyalin file etc host tadi menggunakan karakter titik untuk menunjukkan direktori saat ini sebagai targetnya gitu. Pertama kita hapus dulu rm host. Dihapus dong. Kemudian kita tampilkan dulu apakah udah hapus. Nah, terus kita bikin salinannya. Baru diikuti dengan titik akhirnya. Udah, kemudian tampilkan lagi kayak gini outputnya. Nah, periode karakter titik adalah cara praktis untuk mengatakan direktori saat ini. Kita bisa pakai ini sebagai semua perintah di Linux, bukan hanya perintah cp aja gitu. Nah, sekarang kita coba buat menyalin dari direktori sumber dan mempertahankan atribut file dengan menggunakan opsi min p. Kita coba dulu rm host. Kemudian kita tampilkan. Nah, kita change directory ke etc. Kemudian ls min l host kita tampilkan. Nah, selanjutnya cp
min p host home sysadmin. Gini. Coba kita lanjut dulu, change directory. Kita tampilkan ls min l host. Oh, ini berarti file atau direktorinya belum ada ya. Kita coba lagi. Kita rm host dulu. Kemudian ls. Oh, coba kita ulang dari perintah yang sebelumnya ya, yang menggunakan titik tadi. Kayaknya ada yang salah. Kita bikin salinannya dulu, cp min v kemudian ini udah ada. Terus kita lanjut ke rm host lagi, ls. Kita change directory ke pc, kemudian ls min l host, cp min p Oh, di sini itu cp-nya nggak bisa bikin regular file yang namanya home sysadmin. Jadi izinnya ditolak gitu ya. Kalau kayak gini gimana ya? Saya juga bingung. Kita lanjut aja. Tapi ini outputnya itu bakal jadi home sysadmin ya gitu direktorinya. Tapi karena ini nggak bisa, kita lanjut aja. Untuk menyalin menggunakan nama target yang berbeda. Pertama kita seperti biasa rm host dulu. Kita lanjut aja, cp min p host diikuti dengan karakter tilde. Tunggu, itu salah. cp min p terus sekarang cp host new name, kemudian ls min l host new name rm host new name. Nah, oh berarti ini itu
itu regular file hostnya itu di protect ya, jadi nggak bisa di remove. Nggak apa-apa. Salinan pertama dengan opsi min p ini mempertahankan stempel waktu asli. Nah, karakter tilde mewakili directory home kita saat ini. Jadi kita kan ada di home sysadmin ya kalau karakter tilde ini gitu. Nah, salinan kedua itu menampilkan nama file yang berbeda, new name sebagai nama target, gitu, sebagai target. Nah, karena dikeluarkan tanpa opsi min p, sistem menggunakan tanggal dan waktu saat ini untuk target. Dengan demikian, itu tidak mempertahankan stempel waktu asli yang ditemukan di file sumber etc host. Gitu. Selanjutnya, untuk menyalin semua file dan directory, kita bisa menggunakan opsi min r besar. Nah, kita coba untuk menyalin directory etc udev ke directory baru dan menampilkan konten yang telah disalin di sana. Nah, dalam contoh ini kita akan menggunakan pengaturan default untuk mkdir membuat directory my etc. Kita coba. Pertama, ini kita coba hapus dulu. Kita change directory dulu. Kita mkdir ini, kemudian cp r etc udev my etc dan ls min l my etc ls min lr my etc. Nah, outputnya kayak gini ya. Selanjutnya, menghapus directory menggunakan opsi bin r kecil untuk perintah rm. Nah, kita coba ls dulu. Nah, ini kan kayak gini ya outputnya. Kita coba untuk hapus menggunakan opsi min r di perintah rm. Jadi kayak gini, rm, r-nya r kecil ya, beda sama yang r besar tadi gitu. My etc. Kemudian kita tampilkan. Nah, dia kayak gini. Tapi ini masih ada ya yang hostnya. Oh ya, karena tadi kan nggak bisa dihapus ya di awalnya, jadi yang host ini nggak tetap ada gitu filenya. Seharusnya itu udah kehapus, tapi nggak tahu kenapa ini nggak bisa dihapus gitu tadi di awalnya, karena izinnya ditolak. Nah, perhatikan bahwa perintah rmdir juga dapat digunakan untuk menghapus directory, tapi jika directory tersebut kosong, jadi nggak ada filenya gitu. Nah, opsi min r ini menghapus directory dan isinya secara rekursif gitu. Jadi semua filenya akan terhapus. Selanjutnya kita mencoba untuk memindahkan file analog dengan potong dan tempel. File dipotong dari lokasi aslinya dan ditempel ke tujuan yang ditentukan menggunakan perintah touch remove. Kita coba ya. Touch remove. Kemudian ls, kemudian mv remove, terus post move, kemudian ls. Nah, ini ada nih. Ini ada file pre-move dan file post-move. Kita coba untuk hapus yang post-move-nya. Udah. Nah, saya akan jelasin apa itu perintah touch pre-move, mv pre-move post-move, dan rm post-move. Nah, yang touch pre-move ini membuat file kosong bernama pre-move gitu ya, yang touch pre-move ini. Jadi bikin file kosong yang namanya pre-move. Nah, untuk yang mv pre-move post-move ini, perintah ini memotong file pre-move dan menempelkannya ke file bernama post-move gitu. Nah, yang rm
postmove ini menghapus file yang namanya postmove. Tuh. Nah, udah semua kita pelajari dan kita praktekkan bagaimana cara memanajemen file dan directory. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.